Dia cara hendak menerima pernikahan, yaitu Rocky dan Lolita. Paulus menasihatkan jemaat Efesus supaya orang-orang Efesus yang sudah percaya kepada Tuhan agar saling mengasihi. Dan tentu firman ini tidak berakhir hanya kepada orang Efesus, orang percaya pada saat itu, tetapi hingga kini sampai detik ini firman ini menjadi perintah kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, agar saling mengasihi. Dan dalam hal saling mengasihi, Paulus menasihatkan bahwa kita harus meneladani kasih yang daripada Kristus. Meneladani kasih Kristus. Kasih yang meneladani, kasih yang meniru, kasih yang mencontoh, kasih yang bertolak kepada kasih Kristus. Kasih kita kepada sesama kita harus berdasarkan kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu muncul pertanyaan, bagaimana rupanya kasih yang diwujudkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus di bangsa barat? Dia harus terlihat di kolom roh di Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, kita bisa memahami bahwa tidak ada pribadi yang memiliki keteladanan kasih dan kerendahan hati yang seperti yang Kristus miliki. Dikatakan, demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, beberapa hal penting yang boleh kita lihat dari kasih Kristus. Yang pertama, kasih Kristus dibuktikan oleh pengorbanan. Wujud dari kasih itu sendiri atau bentuk daripada kasih Kristus yang sudah nyata bagi kita, bagi orang-orang percaya adalah di mana Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Bapak Ibu, ini bukan kali pertama kita mendengarkan dalam Alkitab bahwa Kristus mengasihi orang yang berdosa, dan tentunya kita ada di sana, dan Dia rela memberikan nyawanya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tidak ada kasih yang kita dapat sehebat, sedalam, sebesar daripada kasih Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Demikian juga Paulus juga mengatakan pada Roma pasal 5 ayat yang ke-8, akan tetapi kasih Allah mewujudkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus rela mati bagi kita ketika kita belum bertobat, ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, demikian juga kita melihat bahwa kasih itu melampaui segala batas. Kasih Kristus melampaui segala batas, di mana kita
Paulus bilang bapak kolong pada kolong. Murado makakolongi, dogan makakolongi kita. Bila kita mengasihi seseorang dan dia menunjukkan kasihnya kepada kita, kasih yang berbalas adalah sangat mudah mengasihi. Kasih manusia, kasih kita adalah di mana di titik tertentu kita akan mewujudkan, kita akan memberikan, bahkan menginvestasikan apa yang menjadi milik kita kepada orang yang kita kasih. Di batasan tertentu, kadang investasi atau pemberian ini bisa kita ukur, yaitu kita bisa memberikan uang, kita bisa memberikan tenaga, kita bisa memberikan apa yang ada pada kita. Tetapi kasih Kristus, Dia tunjukkan kepada kita. Dia bahkan berkorban, memberikan nyawa, rela mati untuk kita. Dan sebelum kita bertobat. Yang menarik dari hal ini, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, Yesus rela mati untuk kita, meskipun kita tidak memiliki sesuatu yang setara dengan nilai yang untuk kita persembahkan bagi kita. Meskipun kita tidak mengasihi Dia, meskipun kita masih tetap hidup di dalam dosa, meskipun kita tidak layak dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Kasih yang melampaui segala batas. Kristus bukan orang jahat. Kristus bukan orang berdosa. Dia tidak pernah mengenal dosa. Dia tidak melakukan dosa. Tetapi karena kejahatan dan dosa kita, Dia melakukan dan Dia membayar dengan harga yang lunas. Yang ketiga adalah kasih Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain juga. Apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, yaitu mengasihi kita. Maka dengan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu mendalam, yang boleh kita renungkan dari sana, itu menjadi pendorong dan penguat bagi kita, supaya kita juga mengasihi sesama kita. Tetapi bukan berarti bahwa saudara-saudara yang terkasih, kita memberikan nyawa kita, kita memberikan hidup kita. Tentu saja bukan demikian. Tetapi kita harus lebih dahulu mengambil langkah, bahkan ini adalah langkah radikal untuk mau mati bagi diri kita sendiri, mati dulu bagi diri sendiri, yang artinya kita bukan lagi manusia atau pribadi-pribadi yang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu langsung dari sana. Kita boleh bayangkan apa yang akan terjadi jika semua gereja atau umat Tuhan mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Kerajaan Allah mungkin akan nyata hadir di tengah-tengah dunia. Yohanes 3 ayat 17 dikatakan di sana, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib harus menjadi pengingat bagi kita sekalian yang hadir pada saat ini untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan sebagai seorang Kristen. Kita harus senantiasa mewujudkan kasih sebagaimana kasih Kristus yang sudah kita terima. Kemudian ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kembali kita kepada inti ibadah kita yang sedang kita langsungkan saat ini,
perkawinan atau pemberkatan, menerima pemberkatan pernikahan, yaitu Ricky Orlando dan Olicia Bagaimana itu. Sebelumnya tentu kami beserta dengan Pendeta Resor sudah melakukan konseling kami